Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, as'adakumullahu sabahakum. Bapak sekalian jamaah salat subuh masjid tercinta kita, Masjid Al-Ikhlas, yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Jalla wa Ta'ala fi'ulah, karena di waktu yang diberkahi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita untuk berada di suatu perkumpulan yang betul-betul diridhai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu majlisul ilm. Pernah suatu ketika Rasulullah itu memasuki Masjid Nabawi. Ada beberapa sahabat yang membuat halaqah. Ada beberapa halaqah. Jadi satu halaqah, satu perkumpulan sahabat, sekelompok sahabat sedang berzikir, sekelompok yang lain sedang berdiskusi, sehingga dikenal yang kelompok berzikir sebagai majlis zikir atau halaqatul zikir, yang lain sebagai halaqah ilmiah. Lantas kemana Rasulullah duduk di antara para sahabat itu? Rasulullah menunjukkan kepada para sahabat bahwa beliau memilih duduk bersama para sahabat yang sedang membicarakan ilmu Allah. Seraya beliau bersabda, "Innama bu'ithu mu'alliman." Selain diutus dengan banyak tujuan, diutusnya Rasulullah, salah satu tujuannya adalah beliau diutus memang sebagai figur yang mencintai ilmu, sebagai figur yang mengajarkan ilmu, sehingga disepakati oleh ulama bahwa majelis ilmu itu lebih mulia dari majelis zikir, karena dalam majelis ilmu sejatinya kita sedang berzikir. Kalau hanya majelis zikir saja, zikir, nggak ada tausiahnya, nggak ada kitab yang dikaji mungkin dan lain sebagainya, maka hadir dalam majelis zikir belum tentu hadir dalam majelis ilmu. Kalau hadir dalam majelis ilmu, sudah pasti hadir dalam majelis zikir, karena sejatinya ketika kita sedang mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh anggota tubuh kita itu sedang berzikir. Dan hakikat zikir itu sendiri adalah mengingat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini nikmat yang patut kita syukuri, nikmat yang luar biasa ketika Allah menetapkan kita bisa duduk di pagi, di waktu yang memang secara khusus Allah mengutus malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi Muhammad seraya berdoa. Jadi memang Allah tugaskan malaikat untuk terus mendoakan umat Nabi Muhammad di pagi hari seraya berdoa, Allah marham ummat Muhammadin fi bukuriha. Rahmati umat Nabi Muhammad ya Allah
di pagi harinya. Maka pagi ini krusial, sehingga ada beberapa tidur, ya, ada beberapa macam tidur dalam Islam. Selain malam ya, selain tidur malam. Yang pertama hailulah, yang kedua qailulah, yang ketiga ailulah. Satu dari tiga itu bagus, keduanya buruk. Yang pertama hailulah. Hailulah itu tidur habis sholat subuh. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Sampai kapan batasnya? Batasnya ada yang mengatakan sampai matahari terbit, setelah itu boleh istirahat. Ada yang mengatakan juga sampai selesai sholat duha. Ada yang mengatakan juga tidak boleh tidur dari habis subuh sampai waktu zawal, waktu duhur. Apa itu hailulah? Hailulah itu artinya terhalang, ya. Asal kata dari al-hilah, ya. Ada penghalang. Makanya orang dulu bilang kalau tidur pagi rezekinya dipatok ayam. Artinya kita terhalang dengan keberkahan, kita terhalang dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita terhalang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika tidur di pagi hari. Catatannya ya, habis sholat subuh langsung enggak boleh. Karena kan perbedaan pendapatnya tiga tadi. Ada yang mengatakan boleh setelah matahari terbit. Jadi kebanyakan ulama kiai, bisa di cross check. Kebanyakan kiai itu tidur pagi. Kebanyakan kiai tidur pagi. Kiai ya, bukan ustadz, kiai. Mereka tidur pagi. Tapi tidurnya habis duha. Setelah syuruk, setelah sarapan biasanya beliau istirahat sampai menjelang zuhur. Kebanyakan. Kenapa? Ya karena malamnya sudah nggak tidur. Sedikit tidurnya di malam hari. Yang mutlak nggak boleh kayak sekarang ini, habis sholat subuh sebelum matahari terbit. Dan ini waktu krusial, waktu yang penuh dengan doanya malaikat. Ada malaikat yang lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa juga untuk umat Nabi Muhammad dengan doa Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, ini doanya malaikat. Berikanlah kepada umat Nabi Muhammad yang berinfak di pagi hari, bersedekah. Walau mi'ah, walau alaf, walaupun cuma 1000, 2000, sudah seketika hari. Khalafan, didoakan oleh malaikat, dimintakan kepada Allah untuk diganti yang berlipat. Tapi sebaliknya didoakan juga yang memang dari bangun tidur udah ada niat gak mau sedekah sama sekali seharian ini. Namanya mumsikan. Al-mumsik ini didoakan oleh malaikat talafan, kehancuran. Wal'iyadzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dianjurkan para salaf bangun tidur niat sedekah, niat. Yang penting niat. Nanti keluarnya 1000 atau 50.000 atau 100.000 itu bab lain. Atau keluarnya pas ketika zuhur atau asar itu bab lain. Tapi yang terpenting niat. Karena seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki porsi penilaian niat. Dari niat saja itu sudah memiliki porsi penilaian yang cukup besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu menjadi sempurna ketika niat itu terlaksana, niat baik terlaksana. Tidak terlaksana nisful amal. Tidak terlaksana niat baik itu nisful amal, sudah setengah dari amal perbuatan itu pahalanya. Sehingga dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW bersabda, man ata firasyahu, siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa yanwi ayyakuma fi lailatih,
dan niat qiyamul lail, niat sudah qiyamul lail. Ya, thumma ghalabahun naum, kemudian ketiduran, enggak sampai qiyamul lail, enggak sampai tahajud. Falahu ajrul qiyam, maka dapat pahala dari qiyamul lail. Padahal enggak tahajud. Enggak tahajud, niat tahajud, dapat pahala tahajud. Kenapa? Niat. Sebelum tidur niat. Tapi niatnya disesuaikan, ya. Jadi jam 10 niat, malam minggu nih kebetulan banyak pertandingan bola, Pak, ya. Jam 10 niat mau tahajud, tapi dari jam 10 melek terus nonton bola sampai setengah 3 ketiduran, bangun-bangun setengah 6. Nah, itu lain itu. Niatnya tidak sesuai dengan amal. Ya. Redaksi dari Rasulullah ata firasyahu. Memang niat mau tidur, dengan tidur agar terbangun dan bisa melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud dan lain sebagainya, tapi tidak terlaksana. Sudah berniat maka dapat separuh pahala itu. Maka bangun tidur kita niatin untuk bersedekah, kita niatin untuk berbagi kepada sesama, kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, atau kepada masjid, kepada lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah mentakdir kita duduk dalam majelis ilmu. Ini majelis luar biasa, tidak terkait atau tidak terikat dengan kuantitas, ya. Semua majelis ilmu, walaupun hanya 3 orang duduk bareng membicarakan ilmu Allah, itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW biriyadil jannah, taman surga. Tidak terikat dengan kuantitas, jumlah. Berdua ngobrolin ilmu, maka 2 orang ini sedang berada di taman surga. Jadi ini pentingnya mencari ilmu, pentingnya atau bagaimana Rasulullah SAW begitu membanggakan para sahabat yang sangat mencintai ilmu, sehingga dalam kesempatan lain ada beberapa sahabat yang didoakan oleh Rasulullah atau dimuliakan oleh Rasulullah karena ahli ilmu, ahli ilmu, ya. Seperti contoh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal begitu dimuliakan dan bahkan dicintai oleh Rasulullah SAW karena ahli ilmu. Ya. Rasulullah juga memilih Sayyidina Ali sebagai menantu karena ahli ilmu, kelihatan pintarnya. Dan Rasulullah dalam sebuah riwayat juga, ya, dalam sebuah riwayat, kenapa mau menikahi Sayyidah Aisyah? Bukan riwayat, takwil ulama. Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Rasulullah dengan usia belia. Usia belia, ya Pak. Usia anak kecil malah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah usia 6 tahun. Bahkan ada Abdullah yang mengatakan 7 tahun. Dan baru tinggal bersama Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah sudah haid usia 9 tahun. Akadnya udah dari usia 7 atau 6. Ada perbedaan riwayat. Karena dari kecil terlihat cahaya keilmuan dari Sayyidah Aisyah. Cerdasnya tuh kelihatan. Makanya terbukti satu-satunya sahabiah, satu-satunya perempuan yang hidup pada zaman Nabi dan paling banyak meriwayatkan hadis, paling banyak mukatsiruna birriwayah, satu-satunya adalah Sayyidah Aisyah. Kalau nggak cerdas, Pak, kalau nggak cerdas, tinggal bareng Rasulullah, ya nggak akan diceritain, nggak akan dibagi, nggak akan di-share. Ini karena cerdas, menganggap bahwa semua syama'il, apa-apa yang ada di sekitar Rasulullah itu penting diketahui oleh para sahabat. Akhirnya diceritain oleh Sayyidah Aisyah. Menceritakan ini yang akhirnya dinamakan periwayatan. Ar-riwayah, periwayatan hadis.
Dan Sayyidah Aisyah adalah satu-satunya perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini karena kecerdasannya. Ya, karena keponakan beliau Abdullah bin Abbas, bukan keponakan, sepupu, anak pamannya, sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas didoakan secara khusus oleh Rasulullah SAW semoga menjadi penafsir Al-Quran. Semoga menjadi penafsir Al-Quran. Dalam doanya, Allahumma fakkihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia Abdullah bin Abbas ini sebagai orang yang paham agama dan ajarkan ia takwil atau tafsir. Makanya ilmu yang muncul pertama kali, ilmu yang muncul ini menarik kalau dikaji. Ilmu kan banyak. Ilmu yang wajib dipelajari pertama kali adalah ilmu tauhid. Tauhid harus. Tapi ilmu yang muncul pertama kali tentunya adalah ilmu tafsir. Ya, interpretasi atau penjelasan sahabat dari ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ditanya nomor 2 setelah Rasulullah, kalau nggak ada Rasulullah, oleh para sahabat yang lain, Abdullah bin Abbas. Makanya beliau masyhur dikenal sebagai ahli tafsir pertama, yaitu Abdullah bin Abbas dari kalangan sahabat. Kalau kita melihat sejarah, ilmu itu sudah mulai dikodifikasikan, dikumpulkan menjadi sebuah cabang ilmu, menjadi sebuah ilmu, ya, seperti ilmu fikih, ilmu tajwid dan lain sebagainya. Itu kurang lebih sekitar 200 atau 300 tahun setelah masa sahabat. Tapi tafsir sudah dinisbatkan kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Makanya ada kitab tafsir itu namanya Tanwirul Mikbas fi ma nusiba ila Ibni Abbas. Murid-muridnya Ibnu Abbas menulis kitab tafsir, mengumpulkan tafsir-tafsir atau penafsiran-penafsiran dari Ibnu Abbas. Nah, ini bukti nyata bahwa Rasulullah itu sangat mengapresiasi dan menyenangi orang-orang yang sibuk mencari ilmu, sibuk duduk di majelis ilmu, ya, sibuk duduk di majelis ilmu. Sekali lagi, nah, alhamdulillahnya sekarang, pada masa sekarang saat ini di negara kita sudah tergabung majelis ilmu dan majelis zikir. Setiap ada majelis zikir pasti ada majelis ilmunya, pasti ada tausiahnya, ya, pasti diceritakan tentang Rasulullah, tentang sahabat, tentang para ulama, para salaf. Nah, itu majelis ilmu. Akhirnya menjadi sebuah majelis yang betul-betul diridhoi oleh Allah dan disukai oleh kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin hampir 100% seluruh majelis di dunia ini, di negara ini, kalau majelis zikir pasti ada majelis ilmunya, kecuali satu majelis, Pak, majelis tahlilan, nggak ada biasanya, cuma habis doa selesai bagi besek pulang. Ya. Kalau yang lain, insya Allah pasti ada tausiahnya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi mari kita mantapkan dalam hati untuk bersyukur kepada Allah karena sudah ditetapkan dalam kondisi ini. Ya. Banyak dari kita mungkin berupaya hadir pada kesempatan kali ini tapi tidak bisa hadir. Atau tidak berniat hadir tapi akhirnya hadir. Ya, akhirnya hadir. Sebagai contoh, nah ini namanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya kudrat yang sudah terjadi hari ini nih. Yang hadir siapa saja, kami pun bisa hadir, alhamdulillah, itu ketetapan Allah. Yang mana semalam dari jam 9:30 itu saya udah niat mau ngabarin nggak bisa hadir besok.
karena kondisi kesehatan kurang begitu fit, tiba-tiba nggak fit, pilek dan lain sebagainya. Udah mau WA, udah nggak mau hadir, tapi duduk di sini tiba-tiba. Itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa dirubah. Lah, ikhtiarnya manusia, nah ini ngaji tauhid ini. Ikhtiarnya manusia menuju takdir adalah porsi manusia yang terkadang membuahkan hasil, terkadang tidak membuahkan hasil. Karena ketetapan akhir itu adalah ketetapan Allah, namanya kudrah. Kudrah ada dua, kudratullah al-mu'allaqah, kudratullah al-mubramah. Ketetapan Allah yang bisa dirubah, ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Duduknya kita di majelis ini, nama-nama yang hadir pada majelis ini, itu sudah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Sebelum hadir ke majelis ini, kita mungkin berupaya untuk merubah, dalam tanda kutip, merubah takdir itu. Besok gak bisa hadir, ya. Atau semalam bangun jam 2:30 ngedengar hujan, jam 2 dengar hujan gitu. Pikiran udah malas nih, mending sholat di rumah sama istri segala macam. Udah ada ikhtiar, baik ikhtiar pikiran, ikhtiar hati dan lain sebagainya untuk tidak bisa hadir. Tapi pada akhirnya kaki kita melangkah ke sini dan kita akhirnya duduk di sini. Nah, itu ketetapan Allah yang nggak bisa dirubah sudah. Nah, ini kudrah. Makanya yang mendudukkan kita Allah. Sama seperti kita sering mendengar dari para ustadz, dari para ulama, segala ilmu yang didapat adalah dari Allah. Nah, itu sama. Yang mendudukkan kita pada kesempatan ini adalah Allah. Yang membuat kita pintar adalah Allah. Yang membuat kita sukses adalah Allah, bukan kita. Bukan kemampuan kita, bukan kudrah kita, tapi adalah Allah. Karena itu adalah hasil akhirnya. Prosesnya adalah wilayah kita. Proses untuk menuju hasil itu. Lah, terkadang hasil sesuai dengan yang kita harapkan, terkadang tidak. Apapun itu, maka itu adalah ketetapan Allah yang menurut Allah Subhanahu wa taala sangat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, maka tak henti-hentinya mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah. Syukur kita luar biasa, harus terus merasa bahwa kita ini belum bersyukur kepada Allah. Makanya benar kalau Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ibadi artinya hamba-hamba Allah. Hamba Allah banyak, jutaan, miliaran, ya. Dari semenjak zaman Rasulullah sampai detik ini sudah triliunan mungkin jumlah manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bahasakan wa qalilun, tapi sedikit dari hambaku yang bersyukur, ya. Karena itu tadi, terkadang kita beranggapan bahwa apa yang kita dapat itu adalah dari kemampuan kita. Anak sekolah, anak di pesantren atau di sekolah mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang tinggi, ya, nilai yang tinggi, ranking seumpama. Terkadang orang tuanya juga lupa, mohon maaf, ya, langsung bilang ke anaknya, wah kamu hebat nak, gitu, usaha kamu luar biasa, segala macam. Tidak disebutkan bersyukur kepada Allah bahwa ini adalah pemberian dari Allah. Mau kita belajar pontang-panting, ngafalin segala macam, kalau memang sudah ketetapan Allah nggak ranking, ya nggak ranking, gitu. Jadi ini luar biasa memang misteri bagaimana kudrah Allah Subhanahu wa taala beriringan dengan rasa syukur kita. Sehingga dalam ayat lain Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jadi kenikmatan
Kenikmatan menurut Allah ya, sekali lagi menurut Allah, bukan menurut kita. Karena yang paling tahu kita itu Allah. Pos mana dari diri kita, titik-titik mana dari kiri kita yang masih banyak kurangnya. Kalau kita nganggapnya kurangnya harta mungkin, materi. Tapi menurut Allah kita kurangnya di kesolehan. Menurut Allah kita kurangnya di kesehatan. Menurut Allah kita kurangnya di kesolehan anak dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan diisi oleh Allah, itu nikmat-nikmat yang ditambah karena kita bersyukur. Ya. Kadang ada ini, kami pernah mendengar langsung malah ketika ada seorang guru Ustaz menjelaskan ayat ini dengan tegasnya, malah menyatakan mematerikan ayat ini. Maksudnya mematerikan gini, ketika mendapat rezeki 100.000 bersyukur, nanti Allah tambah tuh jadi 1 juta. Waduh, jadi seakan-akan nikmat Allah yang ditambah itu terikat kepada materi. Maksud saya gini, kita dapat rezeki hari ini 1 juta, bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, bersyukur luar biasa kepada Allah. Terus tertanam dalam mindset kita, kalau kita bersyukur Allah tambah, berbentuk materi juga. Tidak, Allah lebih tahu apa kebutuhan kita, kurangnya kita di mana, yang paling dibutuhkan kita di mana. Nah, kalau kita menanamkan mindset seperti ini, akhirnya kita gampang kecewa, Pak. Apalagi gampang kecewa ke Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Karena yang kita harapkan materi gak dapat, hajat gak tercapai seumpama, ya. Akhirnya beberapa kasus banyak menyalahkan Allah, waliyadzubillah tsumma naudzubillah. Padahal Allah terkadang membuat kita gagal, ya, membuat kita susah, justru untuk menyelamatkan keimanan kita. Ya, ini penjelasan dari ayat asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibba syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tapi bagi Allah itu bagus. Bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu, menurut Allah itu bagus. Tapi bisa jadi kita menyukai, mencintai sesuatu, padahal menurut Allah itu jelek. Waliyadzubillah tsumma naudzubillah. Sehingga pentingnya diri kita untuk terus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Para salaf itu, para ulama seringkali melakukan sholat istikharah, ya. Kalau dalam beberapa literatur kitab, kapan waktu istikharah paling bagus? Kita tahunya istikharah kalau ada kebutuhan, bimbang dalam sesuatu, akhirnya istikharah. Ulama ternyata nggak seperti itu dulu, para salafus saleh. Mereka istikharah setiap hari. Dilakukan kapan? Setelah isyraq, setelah matahari terbit, sebelum sholat duha mereka sholat istikharah dulu, agar aktivitas pada hari itu dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Jadi istikharahnya tiap hari, ya. Tapi ada juga yang nggak percaya istikharah, Pak. Ada juga yang nggak percaya. Bisa dibenarkan juga. Yang nggak percaya istikharah tuh gini: kalau hati kita sudah yakin, mantap, bagus, nggak usah istikharah. Tapi yang mengatakan seperti ini adalah untuk memberantas pemahaman bahwa ketika kita istikharah kita akan dapat petunjuk di mimpi. Nah, ini kan yang sering diajarkan kita dari kecil begitu. Ketika istikharah kita dapat petunjuk di mimpi. Belum levelnya, Pak. Belum levelnya kita seperti para anbiya, para nabi, para salaf. Ketika ada kebutuhan, ketika bimbang dalam sesuatu, Allah langsung menunjukkan di mimpi. Enggak. Istikharahnya orang awam kemantapan hati.
bukan mimpi, kemantapan hati. Nah, dan ini kemantapan hati kan kebutuhannya setiap saat. Makanya salah satu thariqahnya yang sudah istiqomah sholat duha, bismillah ditambahi sebelumnya sholat sunnah istikharah, agar ketika hari itu, ketika menghadapi suatu pilihan atau ingin melakukan sesuatu, Allah memberikan kemantapan hati. Nah, itu berkahnya istikharah. Bukan dari mimpi, bukan. Levelnya bukan level kita itu mimpi itu, ya. Mimpi itu. Mimpi aja kan ada 3, ya. Mimpi dari Allah, ya, ru'ya salihah namanya. Mimpi dari syaitan, mula'abatus syaitan. Yang ketiga, hadithun nafs. Bawaan kecenderungan kita. Contoh, kita lagi ada masalah atau lagi ada hajat tertentu, kepikiran dengan hajat ini, kepikiran tentang proyek ini dan lain sebagainya. Terus tidur, mimpi ada ulama, gurunya bapak, seorang ulama kiai gurunya bapak datang bilang, insya Allah proyek itu berkah buat kamu. Nah, itu bikinan sendiri itu. Mimpinya itu bikinan sendiri, namanya hadithun nafas. Untuk level kita, ya, untuk level saya lah, bukan levelnya bapak. Untuk level saya yang nafsunya masih luar biasa gitu, itu bikinan sendiri mimpinya, bukan dari Allah, bukan juga dari syaitan. Hadithun nafas. Yang dari syaitan banyak. Nah, yang dari Allah itu terkadang belum level kita. Terkadang ru'ya salihah belum level. Makanya jangan terlalu sering mempercayai mimpi, apalagi langsung Masya Allah, kecuali mimpi yang betul-betul dipastikan benar oleh Rasulullah SAW. Seperti apa? Seumpama bapak mendapat keberkahan mimpi ketemu Nabi, nah itu benar, nggak mungkin salah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah bersabda, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Man ra'ani fil manam fa ka'annama ra'ani fil yaqظah fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di mimpi, maka dia melihatku secara nyata di alam nyata. Seperti melihatku di alam nyata. Karena syaitan tidak pernah bisa menyerupai wajahnya Nabi, enggak bisa. Ciri-cirinya gimana? Kalau kita bermimpi, terus di mimpi kita ketemu orang itu mengaku sebagai Muhammad, itu benar. Nggak mungkin nggak benar, ya. Benar itu, ya, Masya Allah. Tapi lihat dulu, Insya Allah ada dua kemungkinan orang yang mimpi Nabi. Satu, orang soleh. Dua, orang yang betul-betul dalam tanda kutip tidak soleh, tapi Allah insya Allah berikan ketetapan hidayah melalui mimpi ketemu Nabi, ya. Dan setelah mimpi ketemu Nabi ada efek setelah itu, ada kesolehan yang bertambah, ada ketawaduan yang bertambah, ada rasa takut yang bertambah. Kalau nggak ada efek, bohong ya. Bohong. Kayak dulu saya di pesantren, saya punya teman di pesantren, tiba-tiba cerita ke kita gitu, teman, Masya Allah, bilang mimpi ketemu Nabi pakai jubah hijau. Awalnya kita percaya, kenapa? Karena anak ini memang pintar di kelas, tapi pintarnya itu memang apa ya, kompetitif. Ya, saya nggak mau bilang sok pintar, kompetitif, memang pengen unggul gitu, kompetitif. Ya. Waktu itu kita percaya, dan waktu itu saya masih nggak paham mengenai konsep bermimpi ketemu Nabi. Tapi setelah cerita mimpi ketemu Nabi, lulus dari pesantren, anak ini pacaran ketika kuliah, punya pacar dan lain sebagainya. Artinya
naudzubillah seandainya pun tidak berzina, pacaran aja kan sudah mendekati zina. Sedangkan yang dilarang oleh Allah jangan mendekati zina. Apalagi zinanya. Pacaran itu adalah proses mendekati zina. Makin kesini, makin belajar, alhamdulillah, ya paham. Oh berarti teman saya bohong dulu itu, nggak mungkin ketemu Nabi tapi nggak memiliki efek kesolehan setelah itu. Karena hampir semua orang yang bermimpi Nabi memiliki efek spiritual, semakin soleh, semakin tawadhu dan lain sebagainya. Atau aspek kehidupannya semakin baik dan lain sebagainya. Jadi gampang nyiriinnya. Kalau ada yang cerita mimpi ketemu Nabi, diiyain aja dulu. Terus lihat setelah itu. Ya. Kalau nggak pernah hadir ke Masjid Al-Ikhlas subuh atau maghrib atau isya, bohong itu. Mimpi ketemu Nabinya bohong. Waliyadzubillah. Berdusta atas nama Nabi termasuk dosa besar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, disebutkan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Jadi hati-hati ya Pak ya. Hati-hati. Mimpi itu malah saya selalu merekomendasikan dalam beberapa tempat enggak usah membesar-besarkan mimpi. Ya. Kalaupun ternyata kita mimpi dan itu dari Allah, ya biar kita tunggu aja. Kejutan dari Allah itu kita tunggu. Toh pasti akan terjadi kok. Jadi nggak usah sibuk mikir tafsirnya, takwilnya. Saya ngomong kayak gini karena saya dulu begitu Pak. Belum nikah tuh mimpi ular, langsung saya cari itu takwilnya. Ternyata mimpi ular mau dapat jodoh, nggak dapat jodohnya dulu. Setiap mimpi sesuatu pasti dicari takwilnya. Takwil mimpinya seperti apa. Nah, makin kesini, makin diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata kita nggak perlu membesar-besarkan mimpi, karena mimpi itu ya terbagi menjadi 3 golongan. Jangan-jangan mimpi kita itu adalah bikinan kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini prolog, alhamdulillah kita bisa duduk lagi dalam majelis ilmu. Ya. Ini kenikmatan yang harus kita syukuri, dan semoga Allah menambah nikmat ini dengan ketentuan atau dengan pandangan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anggap layak untuk kita. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini alhamdulillah memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara global. Namun tentunya kehidupan ini ya akan memiliki akhir. Semuanya pasti berakhir. Kita akan berakhir, musibah akan berakhir, penyakit pun akan berakhir. Namun PR terbesar kita adalah bagaimana kita bisa berakhir di dunia ini dengan kondisi yang baik, atau bahasa yang sering kita kenal dengan bahasa husnul khatimah. Menariknya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Beda mukminun, beda muslimun. Mukmin artinya iman. Muslim artinya Islam. Ya. Muhsin artinya ihsan. 3 pilar utama agama ini adalah iman, Islam, ihsan. Ketika orang beriman harus diwujudkan dengan keislamannya. Ketika orang berislam sudah mewujudkan keislamannya, akan berbuah sebuah keihsanan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah puncak tertingginya. Anta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak, kata Rasulullah. Engkau menyembah Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat. Sudah sampai level itu enggak? Ketika sholat rasa bahwa ada Allah di hadapan kita. Kalau saya belum, jujur aja belum. Atau kalau nggak bisa seperti itu, fa in lam takun tara fa innahu yarak.
Kalau nggak bisa melihat Allah, sadar diri bahwa Allah melihat kita. Ini buahnya, Pak, buahnya. Fondasinya kita bikin dulu, yaitu iman dan Islam. Iman itu adalah tasdikun bil qalb, ya, kepercayaan di hati. Nah, fondasinya ada 6. Itu harus kita percaya dalam hati kita, iman kepada Allah dan seterusnya. Ya. Rukun iman yang 6 itu harus. Nah, ketika kita sudah beriman terhadap 6 poin ini, harus diwujudkan dengan keislaman. Nah, ini yang menarik. Yang Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, bukan mukminun. Jadi PR kita bukan hanya berupaya minta kepada Allah wafat dalam kondisi membawa iman, tapi kita juga muslim. Karena itu yang Allah minta, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali kita sudah menjadi seorang muslim. Apa maksudnya? Kita menunjukkan, Pak, menyelesaikan tugas-tugas keislaman kita. Jadi harapan dari ayat ini adalah kita nggak wafat kecuali kita sudah menuntaskan nilai-nilai keislaman kita. Oke, fondasinya ada 5. 5 fondasi Islam itu, rukun Islam, adalah kewajiban individu. Belum mencerminkan nilai-nilai keislaman. Belum. Ya. Kewajiban individu masing-masing wajib. Masing-masing wajib sholat, masing-masing wajib bayar zakat, masing-masing wajib naik haji kalau mampu, kan? Terus masing-masing apa lagi? Berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama kan syahadat. Itu kewajiban individu. Lah tinggal tugas kita adalah agar wafat dalam kondisi baik, bisa menampilkan nilai-nilai keislaman. Tidak hanya sibuk dengan kewajiban individu, gak sibuk sholat sendiri, ya, puasa sendiri dibagusin, zakat sendiri, gak mikir orang lain gitu. Yang penting bisa bayar zakat. Apakah tetangga kita bisa bayar zakat atau enggak, enggak, bodoh amat. Gitu. Sehingga dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu bersabda, al-muslimu man salimal muslimah. Ya. Muslim yang sejati itu adalah seorang muslim yang menyelamatkan muslim yang lain. Biyadihi, dengan tangannya, walisanihi, dan dengan lisannya. Tangan ini kita maknai dengan kemampuan, kekuasaan, rezeki, peduli terhadap sesama. Lisan ini adalah dakwah. Dakwah. Ya. Dakwah salah satu poin utamanya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Selalu mengajak kepada kebaikan dan mengedukasi orang untuk menjauhi kemungkaran. Nah, itu makna, salah satu dari sekian banyak makna, ya. Salah satu dari sekian banyak makna nahi mungkar, edukasi. Nah, adapun nanti perwujudan dari amar ma'ruf nahi mungkar itu style, gayanya beda-beda, itu sudah biasa dari dulu. Nahi mungkarnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar beda. Gak usah jauh-jauh ke sahabat, ke para imam madzhab arba'ah. Pada masa Imam Syafi'i pun banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai metodologi dakwah. Bedanya dulu dengan sekarang. Orang awam itu tidak mengomentari ulama. Kalau sekarang orang awam ngerasa pantas mengomentari perbedaan ulama. Padahal gak beradab kalau kita mengomentari perbedaan ulama. Ulama itu walaupun berbeda, ya,
Jangan kaget juga Pak kalau ulama saling caci maki, dari dulu kok. Dari dulu. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, sama-sama sahabat Rasulullah. Yang satu menantu Rasulullah pasti masuk surga, termasuk 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, Sayyidina Ali. Yang satu lagi Sayyidina Muawiyah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Ketika surat-suratan, saling surat itu, bahasanya itu ya aduwallah. Apa ya aduwallah? Wahai musuh Allah. Jadi kita mengklaim ulama yang itu adalah musuh Allah. Nah, cuma kan bahasanya beda. Bahasa dulu, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ya beda. Ya bahasa Jawanya gitu. Kalau seumpama ada ulama yang mengomentari ulama lain dengan bahasa kearifan lokal, maaf ya, kearifan lokal. Kearifan lokalnya Jawa Timur apa? Surabaya. Jancuk. Oh jancuk kiaiku, seumpama itu hal biasa. Dari dulu sudah ada. Dari dulu. Nah, perbedaan mendasarnya adalah dulu orang awam nggak ikut-ikutan. Ya udah itu perbedaan akabir. Perbedaan orang-orang yang sama-sama soleh. Siang mereka berantem, malam sama-sama nangis ke Allah. Sama. Perbedaan akabir. Kita sekarang yang awam mau komen terus. Itu yang terjadi sekarang, yang paling banyak sering terjadi. Makanya kami dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan begini. Rasulullah itu memiliki 2 garis keturunan. Yang satu keturunan nasab, yang satu keturunan kemuliaan, garis kemuliaan. Yang nasab jelas, anak cucunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah garis keturunan Rasulullah. Yang enggak percaya bahwa Habib itu keturunan Rasulullah bermasalah keimanannya, mohon maaf. Kenapa? Karena Rasulullah sudah berdawuh, sudah menyebutkan bahwa anaknya Fatimah itu adalah bagian dariku. Ya. Bahkan hadis yang sangat jelas Rasulullah bersabda, ana min Husain wa Husain minni. Nah, ini orang yang agak alergi dengan perbedaan, apalagi alergi Syiah, nggak mau menerima hadis ini karena hadis ini paling sering dipakai oleh orang Syiah. Ana min Husain wa Husain minni. Saya ini bagian dari Husain. Husain itu bagian dari saya. Artinya garis keturunan Sayyidina Hasan wal Husain itu adalah garis keturunan Rasulullah. Imannya bermasalah ini, mohon maaf. Ya. Enggak sampai kufur, enggak, bermasalah lah. Kalau enggak percaya terhadap para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, garis keturunan kemuliaan. Ini yang Rasulullah sebutkan, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, ini. Nah. Dan saya mohon maaf, memiliki pemahaman untuk di Indonesia. Yang disebut ulama itu, pemahaman saya bisa salah, bisa benar. Pribadi nih Pak, nggak usah diikutin. Bisa salah, bisa benar. Yang dimaksud ulama di Indonesia, kiai, bukan ustadz. Bukan ustadz. Ya. Kiai itu yang ngangkat masyarakat. Ya. Tiba-tiba jadi kiai aja, dari mulut ke mulut masyarakat. Mereka nggak rapat, ya. Kiainya juga nggak ngundang masyarakat, tolong panggil saya kiai, enggak. Tiba-tiba jadi kiai aja. Kalau ustadz bisa ngangkat, bisa nulis nama ustadz, bisa. Mohon maaf di pesantren kami di Darut Tasbih, Pak Kiai itu saking memuliakan orang-orang yang ikut khidmah dengan beliau, semua dipanggil ustaz. Tukang parkir panggil ustaz. Ustaz ini. Jadi level saya sama itu sama yang tukang parkir, tukang nyapu itu di pondok, sama-sama ustaz semua. Jadi bagi saya
Ustadz itu bukan ulama. Makanya ustadz banyak keplesetnya. Ya. Banyak keplesetnya, Pak. Yang lidahnya diplesetin, dibuat terpleset oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan ustadz. Kebanyakan. Bukan kiai. Karena ustadz ini sisi spiritualnya, sisi kesolehannya belum selevel kiai. Ilmunya mungkin iya, tapi nangisnya nggak kayak kiai nangisnya ketika berdoa, ketika bermunajat, ketika beristighfar. Belum seperti kiai, ya. Jadi untuk dua golongan ini, para habaib dan ulama, saya punya prinsip, nggak perlu diikutin. Kalau cocok benar mau diikutin monggo. Untuk dua golongan ini saya merem, Pak. Ya. Jadi apapun yang diucapkan, ya, salah atau benar, saya akan tetap hormati dua golongan ini. Walaupun tidak harus memiliki kewajiban mengikuti. Ya. Karena kita wajib menghormati dua golongan ini, keturunan Rasulullah dan keturunan Rasulullah dari sisi kemuliaan, yaitu ulama, kiai. Ya, kiai. Ya, seperti yang terjadi pada saat ini. Mungkin kita tidak menyukai salah satu ulama, tidak menyukai salah satu habib dan lain sebagainya, tapi tetap wajib hormat. Jangan sampai membenci orangnya. Nggak boleh, bisa dosa. Hati-hati. Meninggal dalam kondisi membenci keturunan Rasulullah sama posisinya meninggal seperti orang Yahud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ul khotimah, Pak. Simpelnya su'ul khotimah. Meninggal membenci keturunan Rasulullah sallallahu. Sama di kami itu, di Pasar Kemis ini ya, ada habib yang setiap datang ke rumah minta uang. Jadi kerjaannya sebulan ada 2 kali 3 kali itu datang ke rumah cari saya, cuma minta uang, asli minta uang, nggak basa-basi. Ya kadang kalau kami nggak ada, kami menghindar gitu. Kalau kita orang biasa kan pasti nggak suka tuh. Kalau orang biasa ya, orang biasa langsung keluar itu bahasa kebun binatang kita kepada orang itu gitu. Tapi karena ini habib, ya saya tidak suka dengan attitude-nya, tapi tidak boleh tidak suka dengan orangnya. Gitu. Jadi attitude-nya ya betul-betul datang hanya minta duit. Sebulan ada kali 4 kali, 3 kali, 2 kali. Kadang saya menghindar, kadang. Jadi kalau ada habib ini nyari, saya bilang saya nggak ada gitu. Jadi bukan karena tidak suka terhadap orangnya, cuma tidak suka terhadap attitude-nya. Nah, maka dari itu salah satu yang membuat kita waliyadzubillah na'udzubillah meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, membenci dua golongan ini, ulama dan garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita punya tugas sebelum wafat, harus menyelesaikan misi menuntaskan nilai-nilai keislaman kita. Kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslim. Seorang muslim, dia punya tugas untuk menyelamatkan muslim yang lain. Biyadih, dengan kemampuannya, berbagi, bersedekah, ya, menolong dan lain sebagainya. Wa bilisani, dengan lisannya, dengan hujahnya, dengan dakwahnya. Makanya dakwah ini kewajiban individu, Pak. Dakwah kewajiban individu. Tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini sebenarnya ayat ini diperuntukkan untuk para sahabat Nabi. Para sahabat itu adalah umat terbaik. Makanya ditetapkan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, penguat dari hadis dari ayat ini, khairul quruni qarni.
sebaik-baiknya generasi saya, generasi Rasulullah dengan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, semakin ke belakang semakin memiliki kemunduran kualitas. Nah, itu. Dan umat terbaik adalah umatnya Rasulullah, para sahabat dalam ayat ini. Tapi ada ulama juga yang mentafsiri bahwa semua umat Rasulullah adalah umat terbaik dibanding umat Nabi terdahulu, dengan syarat mau berdakwah, ngajak ya Pak ya, ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak zakat, ngajak sedekah. Bukan tiba-tiba jadi ahli ilmu. Ini kan banyak orang tiba-tiba jadi ustadz instan, berfatwa sana sini dan lain sebagainya. Tidak. Tugas utama kita dakwah, ngajak. Kalau nggak berdakwah, wallahu a'lam, saya nggak berani bilang dosa, tapi yang jelas dakwah itu hukumnya adalah fardu ain. Ya, hukumnya adalah fardu ain, kewajiban individu. Maka akhirnya dan pada akhirnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kalau wafat harus muslim. Dan ini harus kita selesaikan tugasnya Pak dari sekarang. Man salimal muslim, memiliki kepedulian terhadap muslim yang lain, tidak acuh. Artinya apa? Dalam agama ini ada keseimbangan yang kuat antara ibadah, ya, antara hablum minallah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hablum minan nas, dan ibadah kita kepada Allah melalui jalan manusia, melalui jalan orang lain, melalui menolong orang lain, melalui membantu orang lain dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita upayakan, kita wafat, keislaman kita ini sudah ditunaikan. Bukan iman ya. Wala tamutunna illa wa antum mu'minun, bukan. Wa antum muslimun. Dan kita ini muslim. Harus diselesaikan, ditampakkan kemusliman kita. Ya. Nilai-nilai keislaman kita itu harus tampak. Ya. Kalau sudah, nanti Allah kasih buah. Buahnya itu adalah ihsan. Beribadah kepada Allah itu masya Allah kayak dilihat kayak sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nangis terus, malu, nunduk, doa nunduk gitu. Ya. Doanya orang berdoa ini, makanya Rasulullah itu nggak pernah doa begini. Rasulullah itu kalau doa begini atau begini. Karena tahu kalau kita minta, masa minta begini Pak? Minta uangnya dong. Lemes gitu. Ngemis beneran. Makanya kata Rasulullah, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu suka orang yang mulih. Ketika doa itu ngemis banget. Ngulang-ngulang doanya ngemis banget. Itu Allah suka tuh. Karena menunjukkan ketidakmampuan kita, kelemahan kita. Mulihin fid du'a. Jadi Bapak kalau kita bukan hanya Bapak, kita kalau berdoa saling mengingatkan satu sama lain. Kalau berdoa yang serius, angkat tangan, jangan begini. Nggak pernah ada riwayat Rasulullah berdoa begini. Banyak orang berdoa begini sekarang Pak ya. Mengaminkan doanya imam begini doang. Amin. Padahal masya Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika satu perkumpulan seperti halnya sholat berjemaah, kemudian doa bersama-sama, salah satunya pasti ada yang diberikan ijabah dari doa itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seumpama yang berdoa imam, ya, kan makmum mengamini doanya imam, amin, amin, amin. Padahal ini doa redaksinya imam, sesuai dengan kehendak dan keinginan imam. Bisa jadi imamnya belum dikasih oleh Allah, tapi makmumnya yang dikasih sesuai doanya imam. Dan itu pasti dikasih semuanya. Makanya ketika imam berdoa atau ada orang berdoa, gak harus ketika sholat berjemaah, adabnya itu mengaminkan dan serius.
Bisa jadi kita yang dikasih duluan oleh Allah, bukan si imam, bukan si yang mimpin doa. Bisa jadi yang mimpin doanya mungkin hanya menggugurkan kewajiban ya, karena jadi imam baca doa nggak begitu serius. Kita serius mengaminkan, amin ya Allah, amin, amin. Kita dikasih duluan tuh, padahal kita nggak minta ke Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mulhin fid doa. Masya Allah. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan ini karena penting ya. Saya nggak tahu di lingkungan Bapak, kok di lingkungan saya orang-orang terdekat saya banyak yang meninggal Pak akhir-akhir ini. Itu banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya betul dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan para sahabat untuk berwasiat. Ini bukan membahas wasiatnya ya. Untuk berwasiat. Apa tujuan dianjurkan oleh Rasulullah untuk berwasiat? Karena kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa tiba-tiba datang. Orang yang meninggal dalam kondisi berwasiat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad istakmala imanuh. Maka keimanan dia sudah sempurna. Bukan wasiat harta. Sekali lagi, ya. Wasiat harta ada batasannya, nggak boleh lebih dari 1/3. Belum mati udah dibagi-bagi, rumah yang sono buat ini, tanah yang sono buat ini, nggak boleh lebih dari 1/3. La wasiyata illa fit thuluth. Kalau dalam harta, selain harta bebas, ya. Nanti kalau saya mati, kain kafan saya dikasih parfum apa seumpama. Nanti kalau saya mati, kain kafan saya ditulisin apa seumpama. Karena ada ceritanya Pak, ada ceritanya yang menceritakan Imam Asy-Sya'rani, ya. Ada seorang soleh wafat, sebelum wafat wasiat ke anaknya, nanti kalau saya mati di dada saya ditulisin, ya, bukan pakai spidol, bukan pakai apa, tapi hanya ditulisin pakai air atau pakai parfum ditulisin, kan nanti hilang sendiri. Kalau spidol atau pensil atau bolpen itu nggak hilang, makruh hukumnya, nyoret-nyoret jenazah. Habis dimandiin ditulisin pakai parfum, di dadanya Bismillahirrahmanirrahim, terus di dahinya Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari kemudian si anak tadi mimpi ketemu bapaknya yang meninggal. Ditanya, "Bapak, gimana kamu di alam kubur?" Sampean, "Makasih nak, saya makasih sama kamu karena wasiat saya ditunaikan." Kenapa? Karena ketika saya ketemu dengan malaikat maut, malaikat di dalam yang menanya kubur itu, ya, ketika melihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, si malaikat angkat tangan, bilang, "Faqad amintah." Udah kamu aman kalau gitu. Karena udah ada bismillahnya. Ya apa yang mau ditanya? Kan man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Udah jelas, ada Allah di sini. Faqad amintah. Itu salah satu dari kisah-kisah yang terdapat dalam bab wasiat. Jadi wasiat selain harta disunnahkan sebanyak mungkin. Ya, mungkin yang anti tahlilan juga monggo. Nanti saya meninggal jangan tahlilin gitu. Kayak ada wali santri, lucu ini, wali santri di kami, anaknya dipesantrenkan di kami yang notabene kami ini adalah pesantren yang secara kultur orang Indonesia pada kebanyakan ya kalau meninggal tahlilan. Tapi ibunya sudah wasiat gitu. Nanti kalau saya mati gitu, ya jangan ditahlilin. Lu gimana? Anaknya kok dimondokin ke kami, harusnya dimondokin di pesantren yang memang sepemikiran gitu. Dimondokin ke kami yang notabene. Tapi ibunya sudah wasiat, baru malah wasiatnya. Nanti kalau saya meninggal jangan ditahlilin pokoknya, jangan tahlilin. Kok mau didoain kok gak mau, gimana itu? Mungkin takut merepotkan ya, karena sudah tertanam mindsetnya tahlil itu berat, gitu ya. Harus ngasih makan orang 7 hari. Kalau nggak ada duitnya gimana? Harus ngutang dan lain sebagainya. Padahal tidak perlu seperti itu. Walhasil, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Dan kita sudah menunaikan keislaman kita. Ya.
Jadi insya Allah iman kita tetap sampai akhir hayat, insya Allah. Tapi Islam kita ini yang harus diperjuangkan. Ketika Rasulullah ditanya sebagai penutup oleh seorang sahabat, dimintai nasihat. Nasihati saya Rasulullah. Apa nasihat Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah. Ini iman. Amantu billah, ini iman. Lah iman ini yang merubah, yang merusak, yang mengambil, yang menetapkan Allah. Porsi kita adalah kalimat berikutnya kata Rasulullah, tsumma istaqim. Kemudian berusahalah untuk istiqomah. Nah, upaya kita untuk menampilkan, menyelesaikan tugas keislaman kita adalah kaitannya dengan nilai-nilai istiqomah tadi. Jadi ada porsi kita untuk berusaha. Makanya iman ini udah pasrahin ke Allah, Pak. Ya. Nggak usah khawatir kita meninggal dalam kondisi non muslim, seumpama naudzubillah tsumma naudzubillah. Sudah mubrom. Ya, iman itu mubrom itu nggak bisa dirubah. Jenengan muslim detik ini, naudzubillah 10 tahun lagi atau sebelum akhir hayat tiba-tiba non muslim, itu sudah ketetapan Allah, nggak bisa dirubah. Yang bisa kita rubah adalah upaya kita. Islam tadi itu porsi kita. Iman ini porsi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan keimanan kita, Allah tidak akan merubah keimanan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, mau sedikit ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan persoalan awal, persoalan masalah ilmu. Ya, ini ilmu memang penting dan saya dengar, saya tidak tahu hadisnya apa, tapi artinya kalau ingin bahagia di dunia tuntutnya ilmu. Kalau ingin bahagia di akhirat tuntutnya ilmu. Kalau ingin bahagia dua-duanya tuntutnya ilmu. Apa betul seperti itu? Ya. Mohon maaf kalau salah menjelaskan. Tetapi saya juga dengar di sisi lain ini ada kontradiksi. Kalau kita menuntut ilmu dunia tidak dapat akhirat. Kalau kita menuntut ilmu akhirat dapat dunia. Itu bagaimana Pak Ustaz? Iya. Berkaitan dengan itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu nggak perlu ada yang dijelasin, udah benar semua itu. Itu penjelasan bukan pertanyaan itu. RW. Begitu. Iya, penjelasan itu bukan pertanyaan. Makanya tahu keliru saya bisa. Iya. Jadi saya ambil dari pertanyaan kedua dulu. Memang karena yang pertama mudah insyaallah. Yang kedua begini, dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, saya lupa ayatnya, tapi bagian ayatnya itu terakhir ada kalimat nu'tihi minha. Waman radal akhirah nu'tihi minha. Jadi orang, kata Allah, ada di Al-Qur'an ini. Silakan bisa dicek. Orang yang mencari dunia, dia dapat dunia, tapi belum tentu dapat akhirat. Tapi kalau orang fokus ke akhirat, dunia Allah kasih sesuai porsinya, sesuai porsi itu, porsi orang itu, porsi dunia yang bisa menyelamatkan keimanannya, porsi dunia yang tidak merusak keistiqomahannya, dan lain sebagainya. Makanya rezeki itu Allah yang maha tahu kita pantas atau tidak. Ya, kita berupaya menjadi milioner, tapi menurut Allah kita belum mampu mengelola uang MM-an, ya tetap kita akan megang puluhan juta atau ratusan juta doang. Nah, makanya ada beberapa ulama, mohon maaf nih Pak, mengambil contoh yang tadi Pak RW dari ayat tadi. Ulama itu kiai lah. Para kiai itu saya yakin nyari akhirat. Tapi ada kiai yang kaya, ada kiai yang ekonominya biasa. Akhirnya siapa yang menentukan itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwa si kiai A ini yang enggak begitu kaya ini, ya. Kalau dikasih rezeki, kekayaan melimpah, akan merusak keistiqomahannya. Makanya diberikan sesuai
ya anak istrinya cukup, bisa kuliah, bisa sekolah, bisa pesantren dan lain sebagainya, tapi nggak kaya Pak. Mobilnya tetap Isuzu Panther mungkin dan lain sebagainya. Tapi ada kiai yang mobilnya Alphard dan lain sebagainya. Itu bukan karena kiainya ini ya sombong dan lain sebagainya, tapi itu udah porsinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Si kiai B ini ketika diberikan rezeki yang melimpah ruah, itu nggak merusak keistiqomahannya. Lah saya nih seumpama kalau suruh milih, berangan-angan Pak RW ya, akan milih yang mana? Ya tetap dong milih diberi rezeki oleh Allah yang banyak dan saya mau istiqomah karena belum megang. Belum tentu ketika dikasih oleh Allah kita bisa istiqomah. Bisa jadi iman kita rusak. Bisa jadi uang itu sekarang nih seumpama kami sekarang ngelayanin santri, ngajarin santri, mendidik santri, terus diberikan oleh Allah melimpah uang, bisa jadi nggak ngajar lagi, pengennya ke Labuan Bajo, pengennya kemana lagi gitu, ya semualah keliling dunia dan lain sebagainya. Alasannya menikmati ciptaan Allah. Ini alasan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, dan yang pasti tidak bisa dirubah adalah mengejar akhirat dikasih dunia sesuai porsinya. Nah, yang mengetahui porsi kita bukan kita, kadang Allah. Kita mampu mengelola uang berapa digit, itu Allah yang tahu, dan itu yang Allah kasih. Makanya yang kita punya sekarang itu adalah sesuai porsi menurut Allah kemampuan kita. Nah kalau kayak gini kan seperti yang bahasa simpelnya yang sering bilang Gus Baha itu bilang, kunci nikmat itu satu, jangan lihat nikmat orang lain. Ya. Kalau udah lihat nikmat orang lain ya kita pengen kayak gitu, padahal menurut Allah kemampuan kita segini. Kemampuan kamu baru puluhan juta tabungannya, baru bisa dikelola dengan baik gitu. Ya. Saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah keliru memberikan rezeki kecuali yang diistidraj, ya, kecuali yang diistidraj, yang memang Allah beri rezeki melimpah justru untuk menghancurkan orang itu. Wal iyadu billah tsumma na'udzubillah. Ya. Istidraj itu apa? Bahasa kitanya tuh Allah ngasihnya gak ridho. Kita minta terus, ayolah Ustadz HP-nya kasih saya, dipaksa. Jangan, saya nggak punya HP lagi, kasih saya Ustadz, kasih saya. Ya udah nih ambil. Apa ngasih tapi kesel gitu, nggak ridho. Ya udah ambil sana, udah puas, ambil aja, habisin. Itu sama. Naudzubillah, semoga kita tidak diberi oleh Allah rezeki yang sifatnya istidraj. Jadi ini gak bisa dirubah Pak, karena di Al-Quran ada yang mengejar akhirat pasti Allah dunia kasih sesuai dengan kadar kemampuan dia mengelola dunia menurut Allah. Pertanyaan pertama, hadisnya tuh begini, tapi ini masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bukan hadis. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa pengen dunia dengan ilmu, pengen akhirat dengan ilmu, pengen keduanya dengan ilmu. Hadis ini benar kalau seumpama hadis ya. Hadis ini benar secara substansi. Kenapa? Karena untuk kita ingin memiliki porsi dunia ada ilmunya. Akhirat pun ada ilmunya. Setidak-tidaknya ilmu syariat. Salat kita benar gitu ya. Puasa kita benar. Setidaknya kan ilmu syariat. Kalau memang tidak mampu menggapai atau menjangkau ilmu hakikat seumpama, setidaknya ilmu syariat, sholat kita benar dan lain sebagainya. Pengen keduanya pakai ilmu. Yang bisa menjangkau keduanya dengan ilmu akhirat dan dunia, ini yang masuk dalam kategori doa yang Bapak hafal semuanya doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina ada benar. Orang yang bisa menggabungkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, ya, kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia, ya, punya dunia tapi tetap soleh dan lain sebagainya, itu orang-orang sapu jagat itu, sesuai nama doanya. Punya dunia tapi dunia tidak membuat dia berpaling dari Allah. Nah, itu ada ilmunya akhirnya Pak RW.
ada ilmunya bagaimana kita mengelola dunia dengan manajemen Allah. Kalau nggak mau akhirat, manajemen dunia aja ada juga ilmunya, mengelola dunia, mengelola uang, mengelola materi dengan manajemen dunia, investasi sana sini dan lain sebagainya, ya Pak ya, ikut saham dan lain sebagainya. Kalau manajemen akhirat kan simpel, sedekah, taruh di pondok pesantren, taruh di masjid, taruh ke anak yatim, itu manajemen akhirat. Makanya beda. Nah, yang bisa menggabungkan itu keduanya, nah ini yang insya Allah sa'adatud darain, dunia bahagia, akhirat bahagia. Ada porsi untuk pesantren, ada porsi untuk masjid, ada porsi untuk anak yatim, ada porsi juga untuk investasi, saham dan lain sebagainya, yang bisa menggabungkan dunia keduanya. Insya Allah yang ahli ilmu lebih mengerti, lebih memahami Pak dosen. Karena justru uraiannya yang kita belum paham seperti apa. Sebenarnya tadi sudah diuraikan itu. Iya. Dalam bahasa Arab, dalam tradisinya orang Arab yang jarang ada di Indonesia. Dalam mantik itu kalam yang bagus, bahasa yang bagus, yang sedikit tapi sudah memberikan pemahaman. Maqalla wadallah. Sedikit tapi memberikan pemahaman. Kalau saya panjang lebar, Pak. Kalau jenengan langsung tadi singkat padat. Dunia itu sesuai dengan tradisi orang Arab. Bahasa sedikit tapi sudah bisa memahamkan. Kalau saya paham tadi. Makanya saya bilang bukan pertanyaan, itu penjelasan. Saya bercanda ya, Pak. Mohon maaf. Udah lama gak ketemu soalnya. Satu lagi Pak Ustaz. Oh monggo. Oh bukan jenengan, bukan. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhir-akhir ini kita bagaimana Pak Ustaz menyikapi kalau kita lihat kan sesama Habib aja saling tangan. Ya. Kita itu bagaimana ya itu? Ada sekarang Pak Ustaz. Ya. Bismillah. Ya seperti yang telah kami sampaikan tadi, perbedaannya orang dulu dengan sekarang, orang sekarang mau ikut campur. Perbedaannya akabir, perbedaannya para ulama. Kalau orang dulu mendokumentasikan saja, makanya ngarang kitab, nulis, ya imam ini berbeda pendapat dengan ini, ucapannya kadang begini, didokumentasikan. Kalau sekarang kita mau ikutan komentar, karena semakin terbukanya akses, kita bisa tahu. Terus ada orang-orang jahat juga yang terkadang membuka aib-aib orang lain gitu ya Pak ya, sehingga akhirnya muncul kebencian-kebencian kita. Mohon maaf, kita ini kan punya kewajiban menutup aib ya. Aib sendiri itu wajib ditutup, gak boleh, apalagi aib orang lain. Ini aib orang lain kita buka, sehingga membuat beberapa orang yang mengetahui terbawa dengan kenyataan aib itu dan akhirnya tidak menyukai salah satu figur yang memiliki aib tersebut. Itu masalahnya detik ini, ya, masalahnya detik ini. Makanya ada beberapa ulama, beberapa kiai yang tidak mau menggunakan handphone, tidak mau menggunakan TV. Ada, kami kenal malah nggak mau ada TV di rumahnya, nggak mau ada handphone, tapi tahu perkembangan terkini, baca koran aja. Kalau koran itu kan hoaxnya kecil, kemungkinan hoaxnya kecil, ya. Tapi kalau handphone di media sosial dan lain sebagainya, masya Allah, gitu. Jadi sikap kita, kalau bicara sikap, pendapat pribadi sekali lagi bisa salah bisa benar. Saya itu selagi Habib dan selagi ulama kiai, saya tutup mulut. Ya, apapun yang beliau lakukan, ya itu manusia juga, sama seperti kita. Makanya ada kaidah
Ada kaidah begini. Ketika engkau sedang membicarakan aib orang lain, katakanlah kepada lidahmu, saya lupa bahasa Arabnya kaidah ini, katakanlah kepada lidahmu, wahai lidah, orang yang engkau bicarakan juga memiliki lidah. Artinya orang yang kita bicarakan itu juga punya kemungkinan membicarakan kita, buka aib kita. Hanya nggak perlu. Sehingga apapun yang mereka, perbedaan pendapat yang terjadi, atau lebih tepatnya saya berada di kubu mana gitu. Simpelnya begini Pak, kan sekarang itu yang dipermasalahkan Habib tapi berkata-kata kasar sama ya, berkata-kata kasar, berkata-kata kotor dan lain sebagainya, dakwah mencaci maki seumpama ini yang dibesar-besarkan. Sekali lagi saya sampaikan, ini metodologi dakwah. Dari dulu sudah beda-beda. Orang sekarang aja kagetan. Orang sekarang aja nggak membaca sejarah, kurang membaca sejarah. Dari dulu kan saya bahasakan tadi, Sayyidina Ali, Muawiyah menyurati Sayyidina Ali dengan kalimat ya adu Allah, wahai musuh Allah. Musuh Allah itu besar. Musuh Allah itu kalau ditafsiri ya jancuk, ya asuh, ya apa lagi? Kurang lebih seperti itulah. Ya Allah, musuh Allah. Dari dulu saling syatam, saling ejek. Nah, sekarang metodologi dakwah faktanya begini. Rasulullah ini semoga menjadi ini ya Pak ya, menjadi apa tuh? Refleksi bagi kita. Rasulullah bersabda begini, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku itu tidak akan pernah berkumpul atas sebuah kesesatan. Ya. Jadi yang jelas-jelas sesat pasti bubar. Contoh Ahmadiyah seumpama, bubar. Sunda Empire bubar. Jadi nggak akan berkumpul orang banyak. Sekarang saya langsung ke namanya aja ya Pak ya. Saya nggak pakai pengeras suara. Langsung ke namanya aja. FPI